Jadi geng, gue mau ceritain ini kisah tentang seorang namanya Dika. Cerita yang beneran bikin gue mikir 2 kali buat ikut naik gunung. Apalagi kalau udah denger kata-kata jalur alternatif. Jadi gini, jadi si Dika ini orangnya pendaki aktif lah. Sama kayak kita, hobi muncak, naik gunung mana aja sikat. Nah waktu itu sekitar tahun 2021, Dika ngajakin 6 orang temannya buat muncak ke salah satu gunung yang namanya nggak usah gue sebut deh. Pokoknya gunung ini di daerah Jawa Barat yang lumayan sering didaki orang-orang. Anggotanya ada Bima, sahabat karibnya Dika, tipikal pendaki yang doyan ngelawak tapi paling kuat di tanjakan. Terus Rino yang suka ngelucu tapi gampang panik. Raka si paling santai. Indra anak yang paling cuek tapi ternyata paling penakut. Terus ada Ayu, satu-satunya cewek, orangnya keras kepala tapi paling berani. Terakhir Dika sendiri. Rencana awalnya tuh lewat jalur resmi, tapi 2 hari sebelum hari H, pas cek berita, ternyata jalur resminya ditutup karena longsor. Biasa ya, kalau pendakian udah di plan lama, ogah batal. Jadilah mereka nyari jalur lain. Mereka dapat info dari orang kampung tentang jalur samping. Katanya sih lebih singkat, tapi nggak resmi. Dan lo tau nggak, nama jalurnya itu Cakar Macan. Dengar namanya aja udah serem. Tapi yang namanya bocah-bocah penuh kepercayaan diri malah makin tertantang. Sampailah mereka ketemu pemandu lokal namanya Mang Ujang. Orangnya kurus, kulitnya gelap kayak sering ngadepin matahari langsung. Tatapannya tajam kayak nanam pisau di matanya. Mang Ujang ini dari awal udah ngasih peringatan. Lewat Cakar Macan boleh, tapi pantangannya satu. Jangan nengok ke belakang, apapun yang kalian dengar jangan nengok. Normalnya orang bakal mikir 2 kali, tapi enggak buat mereka. Pada ketawa-ketawa bilang Mang Ujang, biar kayak film horor nih. Mang Ujang gak ikut ketawa, malah mukanya makin dingin. Perjalanan dimulai dari jam 7 pagi. Awal-awal suasananya malah asik banget. Hujan lebat, udara segar, suara burung masih rame, sinar matahari masih bisa tembus. Mereka lewat jalur kecil yang tanahnya merah bata. Sesekali ketemu bekas-bekas telapak kaki hewan liar. Mang Ujang paling depan, diem aja dari tadi. Anak-anak di belakang masih ngobrolin makanan, nyanyi-nyanyi receh. Tapi pas mulai masuk pos 2, jalurnya mulai aneh. Gue dengar sendiri dari Dika. Katanya tiba-tiba suasananya berubah drastis. Langit yang tadi cerah kayak diselimutin kabut tipis. Angin yang awalnya adem jadi berat, kayak dorong punggung mereka buat terus jalan. Dan suara-suara hutan hilang, bener-bener hilang. Gak ada lagi suara burung, jangkrik, bahkan gemericik daun pun kayak berhenti. Rino mulai ngerasa gak enak, bilang, kenapa suasananya kayak mendadak beda ya? Ayu juga mulai gelisah. Dia bilang ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik pohon. Tapi setiap mereka noleh, kiri kanan gak ada apa-apa. Cuma pohon, akar, dan kabut. Dari pos 2 ke pos 3 ini mulai kejadian pertama. Jadi ceritanya, waktu mereka istirahat bentar di satu batu gede, Ayu dengar suara bisik-bisik. Kayak orang ngobrol pelan banget. Dika pikir itu Bima yang lagi bercanda. Tapi Bima waktu itu malah lagi isi botol minum. Terus Rino, yang emang agak gampang panik, tiba-tiba nengok ke belakang. Dan lo tahu apa yang dia lihat? Dia lihat ada bayangan orang berdiri sekitar 15 meter di belakang mereka. Tapi kakinya kebalik. Jadi posisi lututnya ke belakang. Telapak kakinya ngadep ke arah mereka. Badannya tegak, kepalanya nunduk, rambutnya panjang nutupin muka. Rino diem. Mukanya langsung pucet. Ayu sampai nepok bahunya. Lu kenapa, Rin? Dia cuma bisik lirih. Gue lihat sesuatu. Mang Ujang langsung nyamperin Rino. Lihat Rino, terus tanya cuma satu. Udah nengok ke belakang ya? Rino cuma ngangguk kecil. Tanpa banyak omong, Mang Ujang buka tas kecilnya, keluarin plastik isi garam, terus ditaburin muterin mereka.
sambil baca doa yang Dika bilang bener-bener aneh nadanya. Terus dia nyalain dupa kecil, asapnya putih keabu-abuan, baunya tajam banget, nusuk ke hidung. Habis itu suasana jadi makin berat, langit makin gelap, kayak udah maghrib, padahal baru jam 2 siang. Akar-akar pohon makin rapat, jalur makin sempit, dan hawa panas bercampur dingin kayak mendekap badan mereka. Waktu sampai area buat ngecamp pertama, lokasi tempatnya kayak tanah lapang kecil di pinggir jurang kecil. Mau nggak mau mereka berhenti di situ karena Ayu udah ngeluh pusing dan Rino makin pucet. Malam pertama, ini yang gue denger langsung dari Dika, katanya malam itu paling aneh seumur hidupnya. Pas tenda udah berdiri, mereka bikin api kecil. Masak mie, ngopi bareng, berusaha santai kayak biasa. Tapi pas masuk tenda jam 10 malam, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Dika kebangun tengah malam karena ngerasa tenda mereka kayak digoyangin pelan-pelan. Awalnya dia pikir angin, tapi dia dengar suara tap, 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 kayak ada yang jalan muterin tenda. Dia mau bangunin Bima, tapi Bima ternyata udah bangun juga. Matanya melek, melototin Dika, mereka saling bisik. Lu denger nggak? Iya, kayaknya ada yang kelilingin tenda ya. Suara langkah makin dekat, makin berat, sampai akhirnya mereka berdua dengar suara perempuan ketawa. Tapi ketawanya bukan kayak ketawa manusia biasa. Bukan yang cempreng atau ketawa biasa. Ini lebih kayak ketawa yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang robek. Serak banget. Kayak suara gergaji kena tulang dan suaranya kedengaran deket. Kayak persis di luar tenda. Satu udah nengok, tinggal nunggu. Dika bilang dia dan Bima diem, saling nahan napas, mau kabur gak bisa, mau ngintip gak berani, badan mereka kaku. Nah, paginya mereka cek sekitar tenda, dan mereka nemuin bekas telapak kaki kecil, tapi posisinya kebalik. Ada di tanah basah muterin tenda. Garis kaki jelas banget, tapi arahnya semua menuju ke tenda, bukan keluar. Rino gak bangun dari tempat tidur, mukanya pucet banget, napasnya berat. Waktu Dika noleh ke lengannya, ada bekas jari hitam kayak bekas dijepit sesuatu, 4 jari panjang kayak cakar. Mang Ujang ngomong pelan ke mereka. Tandanya udah muncul, kita gak bisa santai lagi. Kita udah dilihat sama yang jaga di sini. Dan dari situ perjalanan mereka mulai berubah. Hutan mulai kayak nutup jalan balik. Langkah-langkah tanpa suara mulai ngikutin mereka. Dan satu persatu dari mereka mulai kehilangan kesadaran. Dan ini baru permulaan. Paginya, abis kejadian malam yang aneh itu, semuanya udah mulai ngerasa suasana makin gak beres. Rino bangun tapi diem aja. Matanya kosong, orangnya biasanya bawel, suka nyamper candaan. Tapi pagi itu dia cuma duduk di depan tenda sambil meluk lutut. Mata dia melamun ke arah jurang. Si Bima sempat bilang ke Dika, kayaknya Rino kayak gak biasanya ya bro. Dika angguk. Dia juga ngerasa begitu. Yang bikin makin serem, si Mang Ujang itu cuma ngomong pelan. Satu udah diliatin, kalau udah diliatin susah pulang. Pas mereka lanjut jalan, jalurnya udah mulai gak masuk akal. Semalam mereka tidur di tempat yang kelihatannya kayak tanah lapang biasa, tapi waktu pagi terlihat tanahnya dekat banget ke arah yang penuh bebatuan licin. Dan tebing di sisi kanan, dan di sisi kiri ada jurang tertutup kabut. Dika bilang, dia ngerasa jalur ini kayak udah berubah bentuk. Tempatnya yang semalam ngerasa luas, pas siang malah sempit. Dan makin lama jalan, makin sempit. Suara hutan tuh benar-benar hilang. Gak ada suara burung, jangkrik, atau bahkan daun jatuh. Yang ada cuma suara kaki mereka yang nabrak akar.
sama desaan angin berat di belakang leher mereka. Si Ayu udah mulai goyah. Dia bilang dari tadi ngelihat sosok putih di pojokan matanya. Kadang di balik pohon gede, kadang di sela-sela akar. Gue ngerasa ada yang ngawasin. Serius, kata Ayu sambil pegang dada. Si Indra yang biasanya sok cuek mulai sering nengok ke belakang. Sampai akhirnya Mang Ujang berhenti dan ngomel keras. Siapa yang nengok ke belakang? Indra spontan angkat tangan. Refleks, Mang, kayak ada yang jalan di belakang gue. Mukanya Mang Ujang tuh kayak keras banget. Ngedeketin Indra sambil pegang pundaknya. Terus pelan-pelan dia ngomong, kalau nengok artinya kalian udah ngasih izin mereka buat nunjukin diri. Pas itu Dika bilang, suasananya makin berat, udara kayak lebih tipis, kabut makin tebel, akar-akar pohon makin sering nyangkut di kaki, dan pas nyampe di spot buat istirahat, si Raka yang dari tadi diem aja mendadak bangkit dan jalan ke arah pinggir jurang. Semua orang panik, pada teriak, Raka, mau kemana lu? Tapi dia jalan terus sambil komat-kamit kayak lagi dengerin orang manggil dia. Dika, Bima, sama Mang Ujang ngejar. Tapi sebelum sempat ditarik, si Raka udah loncat. Bukan jatuh, loncat. Dika bilang terakhir dia lihat si Raka tuh matanya merah semua. Kayak gak ada bola mata hitam. Bibirnya senyum lebar, tapi senyumannya yang gak masuk akal. Gak manusiawi. Pas itu Ayu pingsan. Mereka akhirnya mutusin buat bangun tenda darurat karena gak kuat jalan lagi. Posisi mereka waktu itu udah jauh dari jalan awal. Dan mereka juga udah gak tahu lagi arah mana yang benar buat balik. Tapi bagian terseram adalah malam kedua. Dika bilang jam 2 pagi suara langkah dari luar tenda makin sering kedengeran. Tapi bukan cuma jalan-jalan biasa loh. Suara gertakan kuku di kain tenda, kayak kuku panjang banget narik pelan. Dan ada suara cekikikan, suara perempuan tapi kayak dicekik. Hihihi. 1 udah jatuh, 2 udah nengok, tinggal 5. Bima ngajak Dika buat buka tenda dan lihat. Tapi Mang Ujang langsung larang keras. Diem, kalau kalian buka tenda, yang ngeliat bakal ikut. Akhirnya mereka cuma bisa ngedengerin semua suara dari luar. Sambil ngejaga Ayu yang demam tinggi, Indra yang diem melotot ke arah langit-langit tenda, dan Rino yang mulai senyum-senyum sendiri sambil cubit-cubit kulit tangannya sendiri sampai berdarah. 1 jam kemudian, suara langkah itu makin banyak. Muter-muter tenda, makin keras. Dika bilang dia udah nyaris muntah nahan takut. Karena bau dari luar tenda tuh busuknya gak kira-kira. Kayak banget dicampur lumpur busuk. Bima ngitung langkah di luar. 1, 2, 3, 7, 8, dia bisik. Kok kayaknya lebih banyak dari jumlah kita ya bro? Dika jawab, kita berlima doang di dalam tenda, dan suara dari luar tenda. Tiba-tiba, iya 5, tapi 8 bayangan. Dari situ mereka sadar, sekarang mereka gak lagi cuma berlima. Lo bayangin ya, pagi hari ketiga Dika bangun bukan karena alarm atau suara burung, tapi karena suara bisikan pelan di kupingnya. Udah waktunya kamu juga ikut. Dia langsung kebangun, merinding sekujur tubuh. Pas keluar tenda, kabut masih tebel banget. Udara dingin menusuk, tapi anehnya dia keringatan dingin. Dia lihat sekeliling, Rino udah gak ada di tenda. Hilang. Mang Ujang langsung bangunin semua orang, termasuk Ayu yang udah setengah lemas. Mereka lari ke jalur belakang, arah di mana terakhir Rino tidur dekat pintu tenda. Jejak kakinya kelihatan jelas ke arah jurang. Dika cerita, mereka ketemu Rino berdiri di pinggir jurang, nunduk, ngomong sendiri, mukanya senyum tipis, kayak lagi ngomong sama orang. Dika manggil, Rin, balik ke sini, lu ngapain di sana? Rino nggak noleh, malah bilang sambil bisik-bisik, mereka ngajakin balik. Mereka janji ketenangan
Gue capek. Tiba-tiba Rino mundur selangkah, 2 langkah, dan jatuh. Hilang di balik kabut. Tanpa suara, bahkan gak ada suara batu jatuh. Waktu itu semua mulai pecah. Ayu nangis kejar, Indra diem sambil mukulin tenda, Bima marah-marah ke Mang Ujang. Kenapa lu bawa kita lewat sini? Kenapa lu gak bilang dari awal bakal soror ini? Mang Ujang cuma jawab pelan sambil matanya merah. Saya udah bilang kalian keras kepala. Jalur ini gak pernah boleh dilewatin tanpa izin leluhur. Sekarang kalian harus bayar. Mereka jalan lagi, tapi Dika bilang jalurnya mulai aneh. Jalan yang mereka lewatin kemarin berubah total. Tanahnya berubah jadi licin lumpur, akar-akar pohon kayak tali melilit kaki mereka. Tiap 10 menit kabut turun makin tebal, suara langkah tanpa sosok makin sering kedengaran. Sore hari, pas lagi istirahat, giliran Indra yang mulai aneh. Dia tiba-tiba ketawa sendiri, matanya kosong. Mereka bilang gue spesial, gue bakal jadi bagian dari mereka. Gue yang terakhir yang bakal dijemput. Dika dan Bima nekat ngikat Indra pakai tali carrier. Indra ngamuk, teriak, gigit-gigit tali sambil ngomong sendiri. 3 tumbal, 3 tumbal. Kalian bakal dikasih jalan pulang kalau 3 tumbal cukup. Malam ketiga teror makin brutal. Tenda mereka diguncang keras dari luar. Suara ketukan keras, duk, duk, duk. Kayak ada 5-6 orang nabrak tenda pakai kepala. Mang Ujang bakar dupa, terus muter-muter tenda sambil bacain mantra. Tapi suara ketawa itu masih kedengaran, makin jelas, makin dekat. 1, 2, udah diambil, tinggal 1 lagi. Puncaknya jam 3 pagi, kepala Indra tiba-tiba diem, matanya merah semua. Terus dia robek tali sendiri dengan giginya. Sambil berdarah dia berdiri, jalan keluar tenda. Dika dan Bima mau cegah, tapi Mang Ujang tahan. Dia udah dipanggil. Kalau kalian ganggu, kalian semua bakal ikut. Akhirnya Indra lari ke hutan, ngilang. Dan detik itu juga kabut makin pekat. Udara makin dingin, bau amis darah makin kuat. Pagi keempat cuma sisa 4 orang. Dika, Bima, Ayu yang udah setengah pingsan, dan Mang Ujang. Tapi Dika sadar, jalur yang mereka lewati cuma muter di situ-situ aja. Mereka kayak dikurung. Mang Ujang bilang lirih, 3 udah diambil, kita boleh pulang. Tapi gak semuanya pulang utuh. Dika cerita, waktu akhirnya nemu jalan pulang, dia ngeliat bayangan samar, 3 sosok yang jalan pelan ke arah balik pohon. Raka, Rino, Indra. Mereka jalan mundur dengan kaki kebalik, ngeliatin mereka sambil senyum. Dan kabut perlahan nutup tubuh mereka. Dan lo tahu, sampai di base camp, cuma Dika, Bima, sama Ayu yang berhasil keluar. Mang Ujang ditemukan seminggu kemudian. Meninggal tergantung di pohon pinggir kampung. Matanya kebuka, lidahnya menjulur, tangannya kaku seperti nunjuk ke arah gunung. Gue bakal ceritain akhir dari kisahnya Dika. Bagian yang sampai sekarang bikin gue merinding tiap dia ceritain ulang. Setelah 3 temannya hilang, dan cuma Dika, Bima, serta Ayu yang berhasil balik ke base camp, lo pikir ceritanya selesai? Enggak. Justru di sini semuanya mulai makin aneh. Pas turun ke base camp, orang-orang langsung heboh. Soalnya tim SAR udah nyari mereka seminggu lalu. Mereka udah hilang total selama 2 minggu. Dika sempat ngira mungkin dia pingsan lama. Tapi kenyataannya, posisi mereka ditemukan di jalur resmi. Padahal, terakhir mereka ada di hutan pekat. Di jalur Cakar Macan yang bahkan Mang Ujang bilang udah gak ada orang lewatin puluhan tahun. Yang paling aneh,
Si Bima waktu ketemu keluarganya langsung pingsan, gak pernah bangun lagi. Kata orang-orang kampung, mukanya pucat, bibirnya hitam. 4 hari setelah turun, Bima meninggal di rumah sakit. Diagnosisnya serangan jantung. Tapi yang aneh, kata Dika, waktu dia nengok jenazah Bima, senyum di bibirnya mirip banget sama senyuman Rino terakhir kali sebelum lompat. Ayu gak bisa ngomong lagi sejak turun. Lidahnya keluh, suaranya hilang, di matanya selalu ada ketakutan. Dia cuma bisa nulis di kertas. Dan kata Dika, tulisannya Ayu itu selalu sama. Mereka belum pergi, mereka ngikut. Dika masih selamat. Dia pulang ke rumah disambut ibunya. Tapi sesuatu berubah. Dia cerita tiap malam jam 2 lewat, dia selalu dengar langkah kaki depan rumahnya. Gak ada siapa-siapa di luar, tapi langkahnya berat. Kadang ada suara kuku seret di tembok. Ibunya sempat bilang, jangan lihat kaca selama 7 hari, jangan nekat. Dika nurut, tapi di malam ke-7 dia gak kuat, dia ngaca. Dan lo tahu apa yang dia lihat? Bayangan dia nggak ngikutin gerakan dia. Senyumannya beda. Di cermin, Dika senyum bengkok, matanya merah samar. Dan di belakang bayangan itu ada 3 sosok berdiri. Rino, Indra, Raka. Mukanya remuk, kakinya kebalik, matanya putih kosong. Mereka ngelihat Dika dari balik kaca. Dan sejak itu, tiap malam, cermin kamar Dika selalu berembun dari dalam. Kayak ada yang nafasin kaca dari balik sana. Kadang dia dengar suara ketukan pelan, tok, 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 dan bisikan, kami pulang bersamamu. Dika masih hidup, tapi dia sering cerita, setiap bangun tidur dia ngerasa lebih capek. Mukanya makin pucat, berat badannya turun tanpa sebab, dan tiap dia cerita, di akhirnya dia selalu bisik, sebenarnya gue gak pernah benar-benar pulang. Ada bagian dari gue yang ketinggalan di sana, dan bagian dari mereka yang ikut pulang sama gue.